Saatnya kita akan memasuki sesi tanya jawab para peserta Zoom. Kita utamakan kepada 3 narasumber. 1 penanya, hanya maksimal 2 pertanyaan. Dan pertanyaan singkat, jangan memberi penjelasan atau materi baru. Yang pertama, saya persilahkan Agus Firman ya, yang kelihatan pertama. Ya, oke. Saudara Agus Firman bisa dihidupkan mikrofon dan videonya. Oke, ditujukan kepada siapa dan langsung pertanyaan singkat padat. Ketiga-tiganya boleh, Pak? 2 saja, kepada 2. Pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa? Oke, saya mau bertanya kepada Pak Samuel dengan Pak Stephen. Ya, Pak Samuel dulu, yang ditujukan ke Pak Samuel. Pertanyaannya sama, Pak. Oke, silakan. Ya, sama. Bagaimana Bapak sekalian menjelaskan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dengan Matius 28 ayat ke 19 sampai 20. Apa yang mau ditanyakan secara khusus ini dari ayat itu? Bisa dijelaskan singkat pertanyaannya apa? Karena ini ayatnya ada 5 ayat, kalau diurai terlalu panjang nanti bisa, apa yang mau ditanyakan dari ayat ini? Penjelasan tentang pribadi Allah yang ada di ayat-ayat tersebut, Pak. Oke, baik, cukup jelas ya. Sekarang ke Pak, saya persilakan ke Pak Sipen dulu, habis itu Pak Semi ya. Ya, tadi ayatnya berapa? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bagaimana menjelaskan pribadi Allah di dalam ayat-ayat ini? Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan ya, ini 2 perikop ini adalah 2 perikop yang sangat jelas sekali mengajarkan tentang Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini jelas adalah Yesus nanti dikatakan. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti ada firman ini bersama-sama dengan Allah, berarti dia pribadi yang berbeda dari Allah gitu. Jadi ada prioritas. Tapi firman itu adalah Allah, jadi dia sendiri juga adalah Allah. Tapi Allah itu satu gitu. Jadi di dalam satu Allah ada lebih dari satu pribadi. Ada Allah yang bersama-sama dengan firman, kemudian ada Allah yang juga adalah firman. Ayat 2 ditegaskan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan sekali lagi pada mulanya berarti panitia tolong benar, 45 menit. ini adalah Alfa dan Omega gitu kan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, kembali menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta, bahwa dia adalah Yehova sebagaimana yang dijelaskan di dalam Yesaya, itu semuanya konsisten. Dan berlanjut ke dalam Matius pasal 28 di sini, ini jelas sekali juga. Jelas sekali misalnya di ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi orang-orang menyembah Yesus Kristus, ya, menyembah. Sedangkan ketika malaikat mau disembah saja dia tolak, tetapi Yesus tidak menolak penyembahan di sini. Ketika Petrus mau disembah dia tolak, gitu. Ketika malaikat mau disembah ditolak, tapi Yesus menerima penyembahan. Bahkan dia berkata dan memberikan amanat agung, dan saya langsung saja ke ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak atau Putra dan Roh Kudus. Dan ini adalah formula Tritunggal. Kita dapatkan langsung dari Alkitab ini, bahwa ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, dan ketiganya jadi ini membaptis dalam nama mereka. Gitu. Jadi menurut saya sangat jelas sekali kedua perikop ini, baik Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 maupun Matius 28 ayat 17 sampai ayat 20 menegaskan bahwa ada satu Allah, theos yang dipakai, singular theos, tetapi ada pluralitas di dalam satu Allah itu. Sehingga ada firman, kemudian firman ini disebut juga putra, dan kemudian ada Roh Kudus. Oke, baik, ke Pak Semi. Pertanyaan yang sama Pak, bagaimana menjelaskan ayat itu? Sebelumnya saya mau tanya dulu sama Pak Dede, ini acara boleh kita siarkan nggak di YouTube saya? Nanti setelah acara selesai, rekamannya bisa kami berikan Pak. Oh, kalau sekarang tidak boleh di-share ya? Nggak boleh di... Untuk Oke, silakan Pak. Oke, baik. Itu tadi kepada bro siapa? Saya Agus Firman Laia.
Firman. Agus, Saya panggil Agus Firman. saja. Agus. Agus bertanya kepada saya seorang Oneness Pentakosta. Jadi kalau menurut pengertian Oneness Pentakosta, bagaimana menjelaskan pribadi-pribadi itu premisnya salah pertanyaannya. Jadi pribadi itu hanya satu di situ. Tapi saya mau tanya dulu sama Pak Firman nih, sama Pak Agus. Pak Agus ada rohnya, ada tubuhnya. Pak Agus jadi berapa pribadi, Pak Agus? Jawab dulu. Pak Agus ada? Saya cuma satu pribadi, Pak. Bagus. Berarti kalau Pak Agus ada rohnya, ada tubuhnya, berarti satu pribadi. Nah, jadi roh yang tinggal di dalam anak manusia adalah Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri yang disebut Bapa, yang dulu dia belum menyatakan namanya. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini ini, nah makanya terjadi perdebatan terus. Prostonteon dikatakan di situ. Hologos prostonteon. Pros itu bukan bersama-sama, bukan together. Bukan dua oknum gitu. Jadi itu pros itu dekat atau di dalam. Gitu. Belajar kaji dulu bahasa Yunaninya ya. Nanti tanya sama Ibu Rita Wahyu atau siapapun bahasa Yunani. Nah terus di situ ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya ini bukan menunjuk kepada dia yang dulu, tetapi Yohanes 1 membicarakan dia yang sudah ada di Serta sini. lain boleh di-mute. Ya, jadi dia, Yesus, yang tonteon ini ada bersama-sama dengan Allah, bukan bersama-sama. Memang di dalam Allah itu sendiri, dia ada Allah itu sendiri. Tetapi Yesus itu bukan firman di situ ditulis, tetapi sang firman. Ada kata hologos, kata logos tidak berdiri sendiri, kata dafar dalam bahasa Ibrani pun tidak berdiri sendiri. Ada kata hadafar, ada kata hologos dalam Yunani. Sekarang 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jelas, dia di sini menuju kepada Yesus. Lalu di ayat 8-nya, ayat 18-nya ya yang penting ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Allah yang menunggal, tidak ada kata anak di situ dalam bahasa Yunani. Jadi Allah yang dilahirkan, bukan anak Allah yang dilahirkan. Allah yang dilahirkan menjadi anak. Lalu yang di ayat berapa tadi? Matius 28 ya? 28 ayat 19 Ayat 20. 19. Oke. Matius 28 ayat 19 dikatakan di situ dalam bahasa Yunaninya, baptizo onomato patros, kaito huios, kaito numahagios. Jadi onoma di situ adalah bentuk tunggal dari nama, bukan nama-nama, bukan lebih dari satu nama. Jadi baptis dalam satu nama. To patros, to itu bentuk genitif posesif, kepemilikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Stephen. Ya, kepemilikan. Jadi baptislah dalam satu nama, milik Bapa dan milik. Jadi ada kaito, ini dihilangkan di dalam LAI. Kaito huios, anak, kaito numahagios, Roh Kudus. Jadi satu nama. Buktinya di mana? Para rasul sudah membaptis dalam satu nama Yesus Kristus itu. Begitu jawabannya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya penanya kedua, David GS. Silakan buka mikrofon dan videonya. David GS. Ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Langsung cepat ini saya di mobil. Ya. Saya tujukan kepada dua, kepada Pak apa namanya? Pak Stephen, Stephen, ya. sama kepada Bapak Semi atau yang Pak Beni? Unitarian. Oh, Pak Beni. Ya. Pak Beni. Nah, Ya. yang pakai Pak Stephen tuh gini Pak, karena ayat-ayat Alkitab itu semua sudah dijelaskan itu. Dan bisa dijelaskan semua. Nah, saya ingin dari penalaran logis saja. Jadi begini, kalau Pak Stephen itu berhadapan dengan Unitarian atau Triteos, Pak Stephen itu penjelasannya panas kalau saya perhatikan. Saya simpulkan ini dari tadi saya mencermati ya. Ya kan? Tapi kalau berhadapan dengan Wanas, Bapak jadi Triteos. Jadi Triteos atau Unitarian. Pertanyaannya, Itu Pak. jelas. Nah ini hati-hati Pak, kalau menurut saya sebenarnya Pak Stephen dengan Pak Sam itu sebenarnya sama menurut saya. Langsung pertanyaan Pak, Sama kalau nggak saja. ada. Pak. Oke. Cuman perbedaannya hanya satu, di pribadi, di kata pribadi. Ya, di skip aja. Oke, Pak Stephen boleh jawab Ya, langsung. jadi hanya di kata pribadi aja yang berbeda Pak. Kalau kata pribadi itu yang dibilang seperti magic word itu dihilangkan, dipakai dengan cara yang berbeda. Saya Pak David cukup Wallace dengan karena Pak David ini Tritunggal, bukan menjelaskan. Trinitas ya. Pertanyaannya Langsung Pak. dikit saja, Pak. Pertanyaannya ada nggak? Pertanyaan Pak David. Oke,
Ya, saya pasti, rasa di skip aja ya. Baik. Oke, ya saya tanggapi begini. Justru kesannya Pak David itu adalah persis seperti yang saya sudah jelaskan. Karena posisi Tritunggal itu menyimpulkan semua yang Alkitab katakan. Dan ketika kita berat kepada satu sisi, maka bisa jatuh kepada Unitarian. Dan kalau kita berat kepada sisi yang lain, kita bisa jatuh kepada modalisme, begitu. Alkitab menjelaskan adanya satu Allah, begitu kan? Adanya satu Allah, dan menjelaskan ada juga pluralitas di dalam kealahan itu, begitu. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, ada banyak ayatnya, bukan hanya satu atau dua, begitu. Dan kita tidak bisa berkata bahwa ya semua ayat itu salah berarti, gitu. Jadi sangat jelas sekali. Dan Alkitab juga tegas mengatakan bahwa memang ada pluralitas di dalam Allah yang satu itu. Jadi ini bukan hanya permainan terminologi. Ya, seperti saya katakan tadi. Yesus pergi kepada Bapa. Kalau Yesus adalah Allah, kalau Yesus adalah Bapa, kalau Yesus adalah Bapa, tidak masuk akal untuk berkata bahwa Yesus pergi kepada Bapa, akan pergi kepada Bapa. Enggak, kalau kan dikatakan, jadi bukan hanya masalah istilah terminologi saja, tapi memang ada dampaknya. Ada dampaknya. Bahwa kalau misalnya oneness atau modalisme itu benar, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menjadi menjadi kacau. Yesus pergi kepada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Dan segala macam. Dan seperti yang Bapak tadi bilang, oh, kok kalau saya melawan oneness sepertinya Unitarian. Kalau saya melawan Unitarian sepertinya oneness. Sekali lagi karena memang Alkitab mengajarkan semuanya satu paket begini, sehingga kalau menekankan salah satu itu menjadi kacau begitu. Oke, terima kasih penanya berikutnya. Bisa saya menjawab, Pak? Pak Beni, boleh dipersilakan Pak untuk yang ini, silakan. Oke, bagi saya belajar bahasa Indonesia sejak saya masih lahir ya. Baru lahir sudah diajar bahasa Indonesia. Bagi saya kata satu-satunya itu menutup peluang adanya pribadi yang lain. Ketika Yesus berkata Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, saya rasa anak-anak pun bisa mengerti bahwa itu berarti tidak ada pribadi lain yang adalah Allah. Kalau saya berkata satu-satunya istri saya yang sah, ya berarti tidak ada pribadi yang lain, cuma satu itu. Begitu juga ketika Yesus berkata sebagai manusia, Bapa adalah satu-satunya Allah, maka tidak ada peluang bagi pribadi yang lain untuk diakui sebagai Allah yang benar. Jadi tidak bisa saya berkata, Anne adalah istri saya, Bella adalah istri saya, Charlie adalah istri saya, lalu saya punya satu istri. Tidak bisa. Kalau begitu berarti Bella hanya salah satu istri saya. Demikian juga kalau ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan masing-masing adalah pribadi yang berbeda, maka saya sebagai bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia mestinya berkata bahwa Bapa hanya salah satu Allah yang benar. Karena masih ada dua pribadi yang lain. Saya rasa ini sangat mudah dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya penanya Willy Abraham. Willy Abraham, mikrofon dan videonya bisa dimunculkan. Pertanyaannya tolong singkat, jangan berupa penjelasan, tapi pertanyaan saja. Oke, silakan Pak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saudara-saudara. Ya. Saya mau bertanya kepada Pak Beni. Pak Beni. Oke, Pak Beni. Ya, pertanyaannya Pak. Waktu Raja Saleh Melkisedek itu datang kepada Abraham, siapa sebetulnya Raja Saleh Melkisedek itu? Dan keperluan apa dia datang? Mendahului peraturan Musa 1500 tahun sebelumnya. Jadi Melkisedek itu sudah membuat perjanjian khusus dengan Abraham lebih dulu daripada Musa dan Harun. 500 tahun lebih dulu. Dari siapa itu Raja Saleh? Tidak beribu, tidak berbapak, membuat perjanjian. Dia tidak bersisilah. Siapa dia? Kalau Bapak bisa menangkap, mengartikan siapa itu Raja Saleh, misteri Tritunggal di tempat ini selesai. Oke, ke Pak Beni, silakan Pak Beni langsung. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Oke, ditujukan ke? Oh, saya berikan kepada Bapak Siahaan.
Pak Semi, oke. Oh ya, Pak Semi, oke. Bapak tadi sering mengatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa melihat Yahweh. Kalau nggak salah Bapak yang ngomong tadi. Kejadian 18 ayat 1 mengatakan, kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sampai ngobrol, sampai bilang ke Sarah bahwa dia akan mengandung tahun depan. Aku akan balik lagi ke sini melihat kamu punya anak. Itu saya yang bilang, Pak, bukan Samuel, Pak. Justru Yohanes itu sangat menyatakan, mengembar-gemborkan bahwa kita telah melihat Allah, yaitu adalah Yehova itu sendiri, Yesus itu sendiri. Oh, berarti Pak Beni. Oke, berarti langsung Pak Beni jawab saja. Oke, silakan. Oh iya, kalau gitu, sorry. Kalau gitu Pak Beni dua-duanya tolong jelaskan ya, misteri ini. Tentang Melkisedek tadi ya. Oke, silakan Pak Beni. Melkisedek ini adalah tokoh yang tidak diketahui silsilahnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, tidak diketahui. Jadi dia imam tapi bukan dari keturunan Harun, gitu. Jadi saya rasa pertanyaan ini menurut saya tidak relevan dengan pembicaraan ini. Tapi saya jawab begitu. Yang kedua, Alkitab Perjanjian Lama menuliskan Musa pernah melihat Allah, bangsa Israel pernah melihat Allah, Yakub bahkan pernah bergumul, bergelut, bergulat dengan Allah. Ya, Sarah juga pernah demikian. Tetapi Yesus berkata tentang Bapa, banyak orang akan diajar oleh Bapa, tetapi bukan berarti ada yang pernah melihat Bapa. Nah, akibat dari penjelasan Yesus itu, maka Yohanes menulis tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi saya memang melihat ada kontradiksi di sini yang tidak perlu disangkal. Jadi Perjanjian Lama menuliskan ada bahkan beberapa atau banyak yang sudah melihat Allah. Sementara Perjanjian Baru mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ini adalah kontradiksi yang tidak perlu disangkal. Nah, sebagai pengikut Yesus, saya percaya kepada Yesus bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Maka sesungguhnya yang dilihat oleh Musa atau yang bergumul dengan Yakub atau siapapun itu termasuk yang ketemu dengan Abraham itu bukan Allah. Itu adalah utusannya Allah. Jadi saya sangat percaya kepada Yesus. Oke, terima kasih. Selanjutnya penanya berikut, Dama Raia. Saya nggak puas dengan jawabannya. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kalau ada kesempatan lagi, boleh. Sekarang penanya berikutnya kita kasih Sangat kesempatan. tidak puas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, penanya berikut, Saudara Dama Raia. Ada? Baik. Terima Mohon kasih singkat. Pak Moderator. Ya, langsung ke penanya dan pertanyaan, karena waktu kita terbatas. Pertanyaannya ada dua, satu untuk dua narasumber yang Pak Beni dan Pak Syaan, satu untuk Pak Steven. Yang untuk Pak Beni Syah dan Pak Samuel atau Pak Beni itu, pertanyaannya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ ada beberapa pribadi yang menciptakan manusia. Dan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlihat, tapi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Inggrisnya for us berarti untuk kami. Jadi dan diilustrasikan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai ayat 8 bahwa di situ ada jumlah 3 pribadi yang memberikan kesaksian di sorga. Dan di sorga kita melihat lebih dari 3 pribadi. Pertanyaannya, ada malaikat ada ini, tapi kenapa hanya 3 pribadi yang memberi kesaksian yang mengacu kepada Allah? Pertanyaannya kepada Bapak Syahaan dan Pak Beni adalah 3 pribadi dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu Allah apa bukan? Oke, yang ke Pak Steven. Pertanyaan kedua ke Pak Steven adalah banyak orang, bagaimana Bapak menjelaskan yang kesalahpahaman orang-orang yang mengatakan bahwa kita mengajarkan triteos yang Bapak mengajarkan triteos yang dimana kita percaya 3 Allah, padahal kita hanya mengajarkan 1 Allah. Di dalam ekstensinya Allah ada 3 pribadi. Dan
Oke, Banyak cukup. orang yang salah paham. Oke, cukup ditangkap karena waktu kita terbatas, Saudara Dama. Saya persilakan Pak Beni yang menjawab. Baik, terima kasih Pak. Pak Oke. Beni, ya. Baik, pertama kita ini harus taat kepada aturan bahasa ya. Tadi mempermasalahkan tentang kita ketika dalam penciptaan. Berarti kalau kita itu jamak lebih dari satu pribadi. Saya rasa kita sepakat itu. Yang kedua, saya juga harus menyampaikan kalau Anda mempertegas kata kita itu artinya jamak, maka kita pun harus disiplin dengan mengatakan kalau kataku atau aku itu selalu satu, selalu pribadi yang tunggal. Nah, sekarang yang jelas adalah ketika Allah menyatakan diri sebagai Allah, ketika Yahweh menyatakan diri sebagai Allah, tidak pernah Yahweh berkata kita atau kami adalah Allah. Selalu aku lah Allah. Berarti Allah adalah pribadi tunggal. Nah, sekarang itu sangat jelas dinyatakan di Alkitab dan banyak kali. Tidak pernah ketika menyebut diri sebagai Allah, dia mengatakan kita atau kami, selalu ku. Maka kalau kita disiplin, itu berarti Allahnya tunggal. Nah, ketika ada kata kita, maka itu berarti pribadinya jamak. Nah, siapa yang terlibat dalam di situ? Nah, ketika Allah itu sudah menyatakan diri sebagai pribadi tunggal, tentu pribadi yang lain yang diajak oleh Allah itu bukan Allah. Ada pribadi lain selain Allah yang diajak dalam penciptaan. Itu sebabnya di 1 Korintus 8 ayat 6 dijelaskan siapa pribadi itu. Itulah Tuhan Yesus. Ibrani 1 ayat 2 juga mengatakan begitu. Jadi kata kita di situ adalah kata ganti untuk Allah dan Tuhan Yesus. Nah, tentang 1 Yohanes 5 ayat 7, ya, itu adalah termasuk salah satu ayat yang bermasalah. Ya, ada tanda tanda strip Kurung siku. ya. Ditambahkanlah satu kalimat yang membelokkan makna yang sesungguhnya. Jadi ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu tidak pernah ada. Itu adalah kalimat tambahan yang ditambahkan untuk mendukung dogma Tritunggal. Dan kira-kira seperti itulah yang saya katakan tadi, semua ayat yang mendukung Tritunggal itu pasti bermasalah. Oke, Itu cukup jelas. Anda bisa temukan dalam istilahnya koma Johanneum, istilahnya begitu. Kalau orang-orang pelajar pasti tahu. Johanine koma. Sekarang ke Pak Beni, ke Pak Semi. Oke. Yang 1 Yohanes 5. Bentuknya bro, saya panggil bro aja ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu tidak ada kata kita sebenarnya. Jadi kalau orang-orang nggak tahu, menjelaskan jadi sok tahu gitu. Itu nggak ada kata kita. Naaseh, dan itu bukan kata mencipta bara, deresis bara, bukan bara. Di situ naaseh. Mari sebenarnya itu kujadikan dalam bentuk Allah secara jamak substansinya. Jadi di situ bentuk kata kerjanya yang jamak, bukan ada kata kita di situ. Tapi bukan berarti tidak ada kita, ada. Baiklah kita turun untuk melihat kejadian di Babel. Tetapi untuk kejadian 1:26 itu tidak begitu. Itu dari kata naknya jadi bentuk jamak. Itu aja jawaban saya. Oke, Simple. sekarang ke Pak Stephen mengenai... Sebentar. Ya, Pak. Silakan Pak Semi. Ingat, itu bukan mencipta. Jadi itu menjadikan. Lalu ayat selanjutnya, maka diciptakannya lah, itu kembali kepada bentuk tunggal. Nah, jadi di situ ada 2 option. Saya memakai dari pandangan saya, Kristen Moanes, dan satu memakai pandangan dari Yudaisme. Kalau pandangan dari Yudaisme, itu adalah sidang ilahi, yaitu Allah bersama-sama, Allah meng-announce kepada para malaikatnya. Ya, kalau pandangan saya, di situ adalah Allah yang jamak itu. Bukan pribadi yang jamak. Gitu ya, Allah tidak pernah dikatakan pribadi. Boleh cari ayatnya satu pun nggak pernah ada. Itu aja jawaban saya. Silakan. Oke, yang Yesaya kepada Pak belum Stephen. dijawab Pak. Yesaya. Stop Pak Stephen untuk menjawab mengenai tuduhan triteos, Pak. Pak Stephen ada? Halo. Ya, Oke. silakan Pak Stephen. Baik, ya. Jadi ya, biasanya orang yang mengajarkan Tritunggal seringkali dituduh triteos. Itu karena nomor satu,
mereka tidak memperhatikan apa yang Tritunggal katakan, gitu ya. Karena Tritunggal dengan jelas menegaskan bahwa kita percaya ada satu Allah. Kalau misalnya kita memang percaya ada 3 Allah, maka kita akan dengan terus terang mengatakannya, gitu. Tapi kita tidak, makanya namanya Tritunggal, gitu. Dari namanya sendiri saja sudah jelas. Nah, kenapa orang menuduh Triteos? Ya karena sekali lagi, seperti tadi ada yang berkata, kalau nggak salah Pak Beni, ya dia berkata bahwa saya tidak bisa kalau misalnya ada istri saya 3 pribadi, itu berarti 3 orang. Ya benar, itu kalau istri Bapak gitu. Manusia ya seperti itu. Kalau misalnya kita ada 3 pribadi, ya itu 3 orang. Nah, kenapa orang banyak salah paham dengan Tritunggal sampai bilang Triteos? Karena mereka mau menyamakan Allah dengan manusia. Artinya mereka mau melihat, kalau Allah 3 pribadi, maka harus ada 3 Allah katanya. Mereka mengharuskan Allah seperti itu. Padahal Allah yang dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah satu Allah yang eksis dalam 3 pribadi. Gitu. Tritunggal adalah bukan hasil ciptaan manusia. Kalau manusia mau menciptakan doktrin, nggak akan kepikir Tritunggal. Ngapain bikin doktrin aneh seperti ini gitu. Tetapi Tritunggal adalah hasil sintesis dari semua yang Alkitab ajarkan, tanpa menyatakan bahwa ini ayat yang bermasalah, ini ayat ini saya tolak karena tidak sesuai dengan pandangan saya. Tidak, Tritunggal berkata, ayo kita ambil semua bukti Alkitab, bukti yang mengatakan ada pluralitas seperti baiklah kita, ya, yang tadi ditanya, ya, sekaligus ayat-ayat yang mengajarkan keesaan. Kita tidak usah memilih salah satu, saya hanya mau memilih yang keesaan. Jangan nanti semua yang bertentangan dengan kita bilang kontradiksi. Gitu. Loh, kalau kontradiksi berarti Alkitab nggak bisa jadi standar lagi. Gitu. Berarti menyatakan misalnya, manusia melihat Allah, lalu manusia tidak melihat Allah. Kontradiksi, berarti Alkitabnya salah. Mestinya tulisannya utusan, kenapa dia tulisnya Allah? Gitu. Jadi menjadi kontradiksi kalau begitu. Kita bilang tidak, saya justru Tritunggal ada doktrin yang ingin mengatakan, ayo kita keep Alkitab. Kita percaya Alkitab sebagai kitab yang maha benar. Allah menyingkapkan dirinya sendiri apa adanya. Tidak ada padanannya pada manusia. Oleh karena itu tidak bisa kita samakan dengan istri kita, bapak kita, atau apa kita. Tetapi apa adanya. Nah ini yang sering disalahpahami. Sehingga akhirnya bilang, kalau gitu kau percaya 3 Allah. Tidak, benar. Kita bukan percaya Triteos. Gitu. Jadi paham ya. Ya, terima kasih Pak Stephen. Berikutnya penanya bersiap Oi Jongki. Setelah Oi Jongki nanti saya persilakan Saudara Gilbert Pramana. Sekarang ke Pak Oi Jongki, ada? Ya. Ya, silakan Pak. Shalom. Ya, Pak Jongki, apa kabar? Baik, saya mau ke siapa Pak? Bertanya kepada Pak Stephen dan Pak Semi ya. Pak Semi, Pak Stephen dulu. Oke. Nah, pertanyaannya? Kalau saya tidak sepaham dengan tiga yang didebatkan ini, saya tidak sepaham. Maksudnya Bapak tidak sepaham dengan tiga pandangan hari ini? Gitu? Ya, saya pandangan saya adalah Dwi Tunggal. Oke, sekarang Pak boleh langsung ke pertanyaan saja. Nah, pertanyaannya, kalau saya kan percaya kepada Yahusha, bukannya Yesus ya. Oke, kalau Bapak namanya Yahweh. Oke. Bukannya Yahweh, bukan juga Jehovah. Jadi kalau 2 pribadi harus ada nama. Kalau 3 pribadi, Roh Kudus namanya siapa gitu. Biasanya kalau pribadi itu ada namanya. Pribadi anak Yahusha, pribadi Bapak Yahweh. Pribadi Roh Kudus harus ada namanya. Kalau tidak ada namanya, dia bukan pribadi. Ya, oke. Artinya dia adalah Roh Yahusha gitu. Jadi Bapak minta penjelasan tentang ini ya Pak ya, gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau menurut 3 paham yang didebatkan ini, siapa nama Roh Kudus gitu? Oke. Kalau pribadi itu biasanya ada namanya. Cukup jelas. Ke Pak Stephen dulu deh menjawabnya. Oke, baik. Habis ini Pak Beni ya. Oke, jadi pertanyaan Roh Kudus. Memang ditanya ya? Pak Stephen dulu, jawab dulu. Nanti boleh Pak Semi boleh jawab juga Pak Beni. Kan katanya tadi Pak Stephen dan Pak Siahaan katanya, bukan Pak Beni. Pak Semi. Iya.
pertanyaannya dan sama Pak kan Semi. Pak? Pertanyaan dari Pak Jongki sama kan, ditujukannya cuma untuk ke beberapa narasumber ya. Oke, sekarang Pak Sipanduyo, nanti saya berikan ke Pak Semi. Oke, baik. Jadi memang karena keterbatasan waktu, makanya saya tadi tidak banyak bisa berbicara mengenai Roh Kudus begitu. Kalau berbicara Tritunggal itu kan satu semester juga nggak cukup mungkin. Tetapi begini Pak, Roh Kudus jelas adalah pribadi juga begitu. Mengenai namanya apa? Namanya adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus tidak bisa menjadi nama begitu? Lagi pula, ya, apakah dia punya nama lain lagi yang belum disingkapkan kepada kita? Kita tidak tahu. Yang jelas Alkitab menyatakan namanya Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus adalah pribadi? Karena dia memiliki kehendak, dia memiliki intelijensi, dan dia memiliki perasaan. Kalau misalnya Roh Kudus itu hanya sekedar kekuatan atau apa, kekuatan itu tidak bisa sedih. Sedangkan kita dikasih tahu jangan mendukakan Roh Kudus. Kekuatan itu tidak bisa dibohongi. Gitu. Kita hanya bisa membohongi pribadi yang lain yang punya intelijensi, dia bisa percaya kata-kata kita lalu kita bohongin dia. Gitu. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa ada yang mendustai Roh Kudus namanya. Gitu. Jadi Roh Kudus bisa berkata-kata, dia bisa mengajar, dia bisa didukakan, dia bisa dibohongin. Ini semua adalah indikator-indikator dari kepribadian. Gitu. Bahkan dikatakan Roh Kudus berdoa juga. Roh Kudus berdoa. Jadi sekarang kalau Bapak bilang pribadi harus ada nama, oke, saya bisa saja setuju pribadi harus ada nama. Namanya bisa jadi Roh Kudus. Bisa juga dia punya nama lain yang tidak disingkapkan kepada kita. Ya. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah bahwa dia jelas bahwa dia memiliki ciri-ciri kepribadian. Alkitab menyatakan dia sebagai pribadi. Oke, cukup. Pak Jongki tadi mau bertanya ke Pak Semi? Ya, Pak Semi. Ya, silakan. Pak Semi. Oke, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Bapa, Yesus itu Anak, Pak. Jadi namanya satu. Saya jelaskan ya, berdasarkan ayat, saya nggak suka narasi bebas. Saya nggak suka untuk menafsir-nafsir, sorry. Jadi sebentar, saya ambil dulu ayatnya. Di Yohanes 20 ayat 22. Ya, Roh Kudus keluar dari siapa? Yesus membuktikan bahwa di kejadian, waktu meniupkan nefes kepada Adam itu, dia buktikan dengan saksi-saksi. Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Keluar dari mulut Yesus, Pak. Kisah Rasul ayat 16 sampai ayat 6 dan 7, Kisah Rasul 16. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, terus ayat 7-nya, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tadi Roh Kudus, sekarang Roh Yesus. Sekarang kita baca Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Terus Matius 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Singkat kata ini banyak nih ayatnya. Saya cuma mau jawab ya. Roh Kudus diutus dalam namaku, kata Yesus. Ya namanya Yesus. Itu aja jawabnya. Ya, terima kasih. Nggak ada tafsir. Oke, sudah cukup. Gilbert Pramana, penanya berikutnya. Saya berikan waktu. Ya, lanjut. Pada dua narasumber bisa ya? Bisa, ke siapa dan siapa? Yang pertama saya mau bertanya kepada Pak Stephen. Kepada Pak Stephen, nah, terkait tadi Bapak menyinggung ya bahwa ada tri dan ada yang tunggal begitu kan ya. Makanya ada yang tiga, ada yang satu. Nah, menjadi pertanyaan saya secara spesifik begitu ya. Hubungan antara Allah Bapa dan anaknya gitu kan ya. Nah, jadi ketika si anak berinkarnasi ke dalam dunia begitu, yang dimana Allah anak ini ya logos ini berbeda begitu kayak dengan Bapa itu kan berbeda pribadinya begitu. Nah, ketika sang anak logos ini berinkarnasi, bagaimanakah kehadiran sang logos yang masuk ke dalam dunia begitu kan? Apakah dia tetap ada di mana-mana begitu kan? Sebagaimana Allah Bapa hadir, sebagaimana Allah Bapa itu maha hadir begitu. Apakah demikian? Oke, juga? ini soal kemahadiran Yesus atau Sang Logos ketika di dunia. Oke, pertanyaan kedua kepada Pak Damris. Pak Damris, oke.
Mas ya, saya mempertanyakan Bapak ya, bagaimana Bapak menyikapi ayat-ayat kitab suci ya yang di Alkitab. Nah, ini contoh saja ya, saya kutipkan di 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Coba saya cek dulu ya, karena saya salah kutip. Nah, ini secara eksplisit dalam waktu bersamaan ayat ini ya disebut ya bahwa kasih karunia itu berasal dari dua sumber. Ya, dari bahasa Yesus. Katanya ada dua sumber dalam satu kalimat. Nah, sumbernya ini ada dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus. Coba saya buka dulu ayatnya. Di mana? 1 Korintus pasal 1 ayat 3. 1 Korintus 1 ayat 3. 1 ayat 3. Ini Pak Semi aja dulu jawab. Nah, habis ini Pak Sipan ya. Oke, Pak Semi silakan. Oke. Saya tanya, bisa nggak? Pertanyaannya dipersingkat, tolong. Karena waktu tinggal 9 menit, sayang. Oke, ya, silakan. Pak Semi silakan, Pak. Sebentar deh. 1 Korintus 1 ayat 3 ya. 1 Korintus 1 ayat 3. Aduh, bentar. Kalau satu pribadi ya, kenapa ada dua sumber yang bersamaan begitu ya? Kalau memang Allah itu satu pribadi, kenapa disebut dua sumber yang berbeda? Dua sumber yang berbeda, gitu pertanyaannya. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Oke. Saya bacakan LAI-nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, nggak ada koma ya. Jawabannya simpel aja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus. Kata dan di situ pakai kata kai itu nggak selalu dan. Nah, kita harus lihat morfologinya. Kata kai dalam bahasa Yunani bisa berarti yang adalah. Gitu. Itu aja jawaban saya. Oke, cukup. Pak Steven, soal kemahahadiran Yesus di bumi atau Sang Logos ini. Sorry, saya ambil dulu. Oke, baik. Jadi ketika Yesus Kristus datang dalam daging, gitu ya, dia terbatas secara jasmani, tetapi tidak terbatas secara rohani. Jadi ayat yang menekankan ini adalah di dalam Yohanes 3 ayat 13. Dan di sini kalau kita melihat bahasa aslinya, ini jelas sekali. Jadi begini, tadi ada yang berkata bahwa Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 itu salah, tapi tidak, itu tidak salah. Jadi yang benar adalah teks yang sudah diterima. Teks yang sudah diterima itu sudah dipegang oleh semua umat Kristen selama ribuan tahun. Itu Textus Receptus itu, gitu ya. Dan barulah pada tahun 1881 dimunculkan kandungannya critical text yang didasarkan kepada Sinaiticus dan Vaticanus manuskrip di situ. Dan ini ada kelasnya juga, segala macam saya ajar. Termasuk yang tadi disebutkan di dalam Yohanes 1 ayat 18 yang dikatakan tidak ada kata anak, sebenarnya justru ada kata anak di situ. Di dalam 99% manuskrip kata anak ada di situ, ya, the only begotten son di situ sebenarnya. Tetapi yang saya ingin tekankan di Yohanes 3 ayat 13 dikatakan tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia yang ada di sorga, which is in heaven. Di dalam KJV bisa dilihat di situ. Jadi secara rohani Yesus Kristus tetap maha hadir, gitu ya. Walaupun secara fisik dia membatasi dirinya, ya, mengambil rupa seorang hamba di situ, sehingga kita melihat bahwa keilahiannya tetap jelas, walaupun dia di dalam kemanusiaan. Oke, cukup. Lanjut. Oke, sebentar, boleh tambahan sedikit. Dari Pak, ya Semi, silakan Pak Semi. Iya, itu kata bigoton itu bukan anak, dan itu dalam kurung. Jadi lihat konteksnya, kalau di dalam konteksnya itu, dalam langsung direct kepada keyahuan, itu nggak ada kata anak. Boleh dicek. Bukan berarti tidak ada kata anak di dalam seluruh ayat, tidak saya katakan seperti itu. Enggak, Pak. Yang Yohanes 1:18 itu, Pak. Bapak, iya, ada kata anak. Itu, di situ ada kata anak. Di situ ada kata anak. Kodeks Vatikanus tahun 350, monogenes theos. Baru ditambahkan di abad ke-5, monogenes huios theos. Jadi pada kata anak. Vatikanus yang error, Pak. 99% manuskrip ada huios di situ, diganti oleh Vatikanus menjadi theos. Loh, kan Vatikanus lebih tua. Tahun 350. Bukan masalah tua, Pak. Tua juga banyak yang salah, gitu. Ya udah. Vatikanus menghilangkan Markus 16 ayat 9 sampai 20. Itu dihilangkan oleh Vatikanus. Yang tua
Berarti yang baru lebih asli dari yang tua. Berarti Al-Quran bisa lebih benar dari Alkitab. Bukan. Ya, bukan. Kebenaran itu bukan didasarkan hanya pada tuanya. Iblis sudah berbohong di Taman Eden dari tua sekali. Baik, yang Yohanes 1 ayat 18 ini ada perbedaan teks, kita lewatkan dulu. Kita lanjut ke Pak Oktino. Ada Pak Oktino untuk bertanya. Pak Oktino, apakah ada? Kalau tidak ada, oh ya ada. Silakan Pak Oktino. Iya. Ditujukan kepada siapa? Saya ingin bertanya kepada Pak Beni. Saya ingin tujukan ke Pak Beni untuk menjelaskan dua ayat. Pak 1 Beni. Yohanes 5 ayat 20 dan Ibrani 1 ayat 8. Itu saja. Oke, ditujukan kepada Pak Beni 1 Yohanes 5 ayat 20 dan Ibrani 1 ayat 8. Waktu kita sangat sedikit, sepertinya ini pertanyaan terakhir. Pak Beni silakan. Di 1 Yohanes 5 ayat 20 ini sering disalahpahami bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu ditujukan untuk Yesus. Padahal sebetulnya tidak demikian. Di 1 Yohanes 5 ayat 20 saya bacakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah yaitu Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, the true one. Jadi siapa yang benar? Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus dinyatakan sebagai anak dari Dia yang benar. Nah, Dia yang benar ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi, Dia adalah Allah yang benar ini bukan ditujukan untuk Yesus, tetapi untuk Bapaknya Yesus. Di mana Yesus dinyatakan sebagai anak dari Dia yang benar. Dengan demikian 1 Yohanes 5 ayat 20 ini sinkron dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus di Yohanes 17 ayat 3. Bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau Yohanes 17 ayat 3 itu Yohanes menulis ucapan Yesus secara langsung, dinyatakan dalam kalimat langsung, sedangkan 1 Yohanes 5 ayat 20 ini Yohanes menuliskan pernyataan Yesus dengan kalimat tidak langsung. Kemudian Ibrani 1 ayat yang ke berapa tadi? 8. Ibrani 1 ayat 8. Tadi sudah saya jelaskan. Tetapi tentang anak ia bertata, tahtamu ya Allah. Sebetulnya ayat ini bukan original. Ayat ini mengutip dari Mazmur pasal 45. Anda bisa cek Mazmur 45, sayang sekali bahasa Indonesia di Mazmur 45 itu tidak menampilkan dengan proper. Ya. Tetapi kalau ditampilkan dengan benar, maka bunyi Mazmur 45 ayat 6 dan 7 itu sama persis seperti Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Nah, di Mazmur 45 ini adalah cuplikan saja yang diucapkan Bani Korah untuk raja. Jadi Bani Korah berkata kepada raja, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kata ya Allah itu bukan ditujukan kepada lawan bicara, tetapi kepada Allah yang memberkati raja itu. Nah, ketika ini dikutip di Ibrani 1 ayat 8, seharusnya polanya juga demikian. Kata ya Allah itu bukan ditujukan kepada lawan bicara, tetapi kepada Allah yang memberkati yang diajak bicara itu. Itu sebabnya di Ibrani 1 ayat 9, yang adalah kutipan dari Mazmur 45 ayat 7, di sana dinyatakan sebab itu Allah, yaitu Allahmu, begitu. Jadi raja itu punya Allah. Demikian juga di Ibrani 1 ayat 8 dan 9 ini, anak itu punya Allah. Oleh sebab itu Allah, Allahmu, Allahnya anak itu, telah mengurapi engkau dengan minyak. Jadi Ibrani 1 ayat 8 9 ini adalah kata Allah yang ditujukan Ibrani 1 ayat 8 ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk Allah yang memberkati Yesus. Saya sudah katakan tadi, kalau saya berkata dia adalah guru, itu tidak menempatkan saya sebagai murid. Tetapi kalau saya berkata dia adalah guruku,
maka saya otomatis menjadi muridnya. Nah, demikianlah walaupun dianggap ayat ini untuk Yesus, tetapi Allah tidak berkata Allahku. Ya, otomatis Allah tidak memposisikan diri sebagai umatnya Yesus. Tidak demikian dengan Yesus yang berulang kali, Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Itu otomatis menempatkan Yesus sebagai umatnya Allah. Begitu juga di perjanjian baru di Wahyu. 5 detik. Ya, di Wahyu juga demikian, sampai di surga, Allah Bapa yaitu Yahweh itu tetap menjadi Allahnya Yesus. Oke, terima kasih Pak Beni untuk penjelasannya. Sudah 45 menit kita dalam sesi tanya jawab. Sekarang kita akan lanjutkan untuk sesi penutup, closing statement, 5 menit masing-masing narasumber sesuai urutan, Pak Beni, kemudian Pak Semi dan Pak Stephen. Saya persilakan pertama Pak Beni. Kita ini adalah mengaku sebagai umatnya Yesus, umat Kristen, pengikutnya Kristus Yesus. Jadi seharusnya apapun pesan Yesus itu menjadi kebenaran yang harus kita ikuti. Jadi ketika Yesus berkata, Bapa adalah Allah yang satu-satunya yang benar, ya sudah kita ikuti. Kalau kita justru mengotak-atik apa kata Yesus, kesimpulannya justru melawan ajaran Yesus, maka kita bukan pengikut Yesus yang benar. Kalau pengikut Yesus yang benar, ya ikuti kata-kata Yesus. Yesus berkata, Bapa satu-satunya Allah, yes, Yesus, saya ikut engkau. Begitu. Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata, aku akan pergi pada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Ya, apakah itu kurang jelas? Berarti kan Yesus bukanlah Allah kita. Allah kita adalah yang kepadanya Yesus mau pergi. Itu yang pertama. Katanya kan Allah itu tak terselami, tapi bagaimana mungkin kemudian bisa memformulasi Allah? Bukankah Yesus Sang Guru Agung itu sudah sangat jelas menjelaskan tentang Allah? Ya, yang kedua, Alkitab ini ditulis bukan untuk membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Setidaknya itu terwakili di tulisan Yohanes, di dalam Yohanes 20, Yohanes berapa ya? Yohanes 20 ayat 31. Wah, Alkitab itu ditujukan supaya orang percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Bukan Yesus itu Allah. Nah, kalau kita menyimpulkan Yesus adalah Allah, itu berarti kita menyalahi maksud Alkitab ini ditulis. Sesungguhnya gelar-gelar yang dimiliki oleh Yesus itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ketika Yesus disebut sebagai Mesias, artinya yang diurapi atau yang dipilih, Mesias sekaligus Kristus, yang dipilih atau yang diurapi oleh Allah, tentu kita bisa dengan mudah memahami bahwa berarti Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Yesus ini dipilih dan diurapi oleh Allah. Ketika Yesus mengatakan dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Ya percayalah, itu berarti Yesus bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah Allah, Bapa. Maka sungguh sangat ironi ketika orang mempelajari Alkitab, tetapi kesimpulannya justru menghasilkan hal-hal yang menentang Alkitab. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan ayat yang paling penting yang sering dipegang adalah Yohanes 1 ayat 1. Saya yang tadi tidak ditanyakan kepada saya. Firman itu adalah nama yang dikenakan kepada Yesus. Sama seperti Yesus disebut sebagai kekuatan Allah, sebagai hikmat Allah. Nah, kenapa Yesus disebut sebagai firman? Karena kerjaannya selalu menyampaikan firman-Nya Allah.
Yesus berulang kali berkata, aku tidak menyampaikan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku, yaitu Allah. Ini jelas menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah itu sendiri. Dan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Yesus adalah perantara antara Allah dan manusia. Perantara itu bukan tangan pertama. Yesus adalah utusan Allah. Utusan itu berbeda dengan yang mengutus. Ya, saya rasa Alkitab sudah menjelaskan dengan sangat-sangat benderang. Hanya saja kekristenan memang sudah dikuasai oleh Tritunggal. Nah, upaya ini adalah upaya yang sangat berat. Karena Tritunggal sebagai ajaran yang membelokkan ajaran para rasul dan para nabi sudah bercokol terlalu lama. Anda bisa pikir, tidak mungkin para nabi itu pengikut Tritunggal. Artinya kalau belakangan muncul Allah Tritunggal itu berarti Allah yang lain. 10 detik lagi. Tidak mungkin Yesus dianggap oleh mereka sebagai Allah. Kalau sekarang Yesus disajikan sebagai Allah, berarti itu Yesus yang lain. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Benny. Sekarang kita ke Pak Semi. 5 menit mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Closing statement. Ya, closing statement dari saya buat rekan-rekan netizen semua yang hadir di sini, para narasumber. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak saya, Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga. Saya mau menghimbau buat teman-teman lebih banyak membaca. Ya, Alkitab kita nggak pernah salah. Nerjemahinnya salah, iya. Nggak pernah salah Alkitab kita. Tetapi kebenaran itu bukan mengacu kepada apa yang diterjemahkan, tetapi kepada pemberitaan Roh Kudus dan kitab suci. Kitab suci di dalam semua terjemahan Alkitab yang kita baca, LAI khususnya, tidak ada kata kitab suci ya teman-teman. Itu manuskrip atau scripture. Jadi yang tertulis. Nah, saya menekankan ini karena ada beberapa teman kita yang lebih kepada tradisi lisan. Nah, tetapi harus tradisi lisan tidak boleh berkontradiksi dengan dengan apa yang tertulis di kitab suci atau manuskrip atau scripture yang tertulis. Nah, jadi begini, teman-teman harus baca Alkitab semuanya. Harus total scriptura, bukan hanya sola scriptura. Ya, kalau teman-teman belum baca semuanya, jangan masuk ke ranah yang belum kamu baca. Nah, nanti seperti kayak teman-teman nafsirin kata kita segala macam, nggak taunya nggak ada kata kita. Nggak ada kata, telah menciptakan roh, nggak taunya nggak ada kata cipta dalam roh itu di dalam Mazmur. Nah, jadi dibaca dulu daripada kita sok tahu, ntar ngejelasin, malah jadinya lucu. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan, justru penjelasannya justru karena salah terjemahan. Ya, saya katakan sama teman-teman, Yesus diutus, tetapi saya katakan baca ayat Alkitab semuanya, total scriptura, total. Yesus berkata, barang siapa melihat aku yang melihat Dia yang telah mengutus aku. Baca semuanya, gitu. Yesus bukan Allah. Lah, Yesus ngomong, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Oh, itu maksudnya kepada Allah yang sana, karena ada tertulis. Yesus berkata di dalam Wahyu, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya, dan mereka menjadi anakku. Yesus adalah Bapa, karena Yesus berkata, kalau kamu menang, kamu jadi anak saya. Lah, Yesus belum di sorga aja udah ngomong nih di bumi. Hai anak-anakku, ada 7 ayat itu dia berkata seperti itu. Gitu. Ya, dan Yesus dikatakan, dia mengatakan, mulai saat ini kau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan. Kalau kamu berkata itu kepada orang Yahudi langsung ngerti otomatis. Oh, lo mengaku diri lo Yahweh ya, yang turun dalam awan yang ketemu Musa ya? Maka kami tidak perlu lagi saksi, disobek baju imam, yang melanggar imamat. Gitu. Artinya dia menyamakan diri dengan Allah, bukan Allah yang ada 3, ada 2 atau unitarian, tidak. Tetapi Allah itu sendiri memang satu-satunya memang Yesus. Nah, saya mau pesan, memang saya agak keras dengan unitarian. Ya, kalau ada teman-teman bertemu atau Anda sendiri adalah seorang saksi Yehova, saksi Yehova berkata tidak ada yang pernah melihat Allah. Bagaimana kamu menjadi saksi atas Yehova? Sayalah saksi Yehova yang benar. Kenapa? Karena di dalam anaklah saya melihat Yehova, dan anak itu sendiri adalah Yehova. Sayalah saksi Yehova yang benar. Jadi tidak ada saksi Yehova yang benar yang tidak menyatakan Yesus adalah Allah. Artinya dia saksi dusta. Karena namanya saksi harus bisa lihat secara realita konkret. Hipostasis, gambar wujud Allah. Nanti ketik di Kolose, gambar wujud Allah di situ dalam teks Yunaninya hipostasis. Jadi hipostasis berbicara tentang kehadiran Allah secara konkret, secara tunggal, monogenes, sulung.
Yang pertama dari semua kita. Itu. Jadi Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang terakhir saya mau bilang, kalau ada orang mengaku dirinya Kristen, saya kasih tahu sama teman-teman. Kristen itu disebut di dalam Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Tuhan di kota Daud. Maka kata Kristuslah yang menjadi kata Kristen. Artinya kita membentuk adjektif dari kata Kristus yang adalah orangnya akhiran us dengan bentuk maskulin kepada Yesus itu. Ya, Kristus, orangnya. Nah, kita Kristen pengikut dari si orang ini. Jadi yang namanya pengikut Kristus harus mengakui apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala. Telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan. Juru selamat ini siapa? Baca Yesaya 43:11. Akulah juru selamat satu-satunya. Nanti kalau ada yang bilang, oh ada juru selamat yang lain, konteksnya apa? Juru selamat nyelamatin istri menantunya misalnya, atau menyelamatin kambingnya. Juru selamat konteks apa? Dia di sini juru selamat umat manusia. Itu hanya Yehova sendiri. Lalu dikatakan malaikat, telah lahir bagimu juru selamat. Kristus Tuhan. Jadi kalau yang namanya Kristen harus mengakui ini. Kalau tidak mengakui bahwa juru selamat Yesus itu Yahweh yang lahir, maka bukan Kristen. Itu saja dari saya. Terima kasih, God bless semuanya. Yesus memberkati. Terima kasih pada Pak Semi. Sekarang ke Pak Stephen, 5 menit closing statement. Oke, baik. Jadi timer menjadi jelas dari pembahasan yang sudah kita bahas, apa yang saya tegaskan dari awal, bahwa kita harus melihat keseluruhan Alkitab. Dan keseluruhan Alkitab akan menuntun kita kepada doktrin Tritunggal. Kita harus berpegang kepada perkataan Tuhan Yesus benar. Perkataan Tuhan Yesus itu bukan hanya satu ayat. Perkataan Tuhan Yesus ada di mana? Seluruh Alkitab adalah perkataan Tuhan Yesus. Ini adalah firman Tuhan. Kejadian dari pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat yang terakhir. Semua adalah firman Yesus Kristus yang diinspirasikan melalui Roh Kudus kepada para nabi dan para rasul. Oleh karena itu kita harus terima semuanya. Jadi adalah suatu hermeneutika yang sangat salah. Bahwa lalu kita berkata, oh Alkitab berkontradiksi satu dengan yang lain. Atau Alkitab ada salah lain sebagainya. Demi untuk mempertahankan suatu doktrin, itu adalah suatu hal yang salah. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Dari perkataan Tuhan Yesus, jelas bahwa dia adalah Allah. Kalau kita percaya ayat yang berbunyi Yesus adalah hikmat Allah. Kalau kita percaya ayat yang berbunyi Yesus adalah kekuatan Allah, kenapa kita tidak percaya ayat yang berkata Yesus adalah Allah? Jelas sekali, bukan 1 atau 2 ayat, melainkan begitu banyak ayat. Yohanes 1 ayat 1 sekali lagi di situ. Bahwa dia pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Kata yang sama, Theos. Dan kemudian dikatakan firman itu adalah Allah. Kata yang sama, Theos lagi. Secara kontekstual, tidak bisa ada Allah yang berbeda di situ. Titus 2 ayat 13 dikatakan bahwa dia adalah Allah yang maha besar. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, dia adalah Allah yang benar. Itu bukan mengacu pada Bapaknya, karena ada aturan dalam bahasa Yunani bahwa hotos di situ harus mengacu kepada pribadi terdekat sebelumnya. Dan pribadi terdekat itu adalah Yesus Kristus. Jelas sekali, saudara kasih Tuhan. Jadi Alkitab tegas mengatakan Yesus adalah Allah. Dan Alkitab juga tegas mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Sang Bapa. Karena kedua-duanya adalah Allah yang sama, tetapi Yesus bisa pergi kepada Bapa. Tidak mungkin satu pribadi kok pergi kepada dirinya sendiri, itu tidak masuk akal. Itu sudah kontradiksi namanya, bukan hanya tidak masuk akal, itu kontradiksi. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Jadi sangat banyak sekali dia berbicara mengenai kehendaknya, kehendakku, ya, kehendakmu. Ya, dia berkata kepada engkau, ya, dan aku. Dan ketika kita kacau dengan hal ini, maka terjadi kekacauan yang luar biasa, sehingga kita sangat bingung bagaimana interaksi antara Yesus dengan Bapaknya. Gitu. Yesus dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat yang kelima, bahwa Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Konsep pengantara adalah bahwa ada pihak A dan pihak B yang bertikai, kemudian ada pengantara. Nah, pengantara ini tidak bisa salah satu pihaknya lagi gitu. Jadi kalau pihak A dan pihak B bertikai, lalu mau ada pengantara di antaranya, itu tidak bisa A atau B-nya lagi, itu bukan pengantara lagi namanya. Pengantara itu harus pribadi yang berbeda. Gitu. Dan
Yesus adalah pengantara antara manusia dengan Bapa. Berarti Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi pengantara. Jelas sekali di situ. Di dalam 2 Korintus pasal 5 juga dikatakan bahwa Allah sedang mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi sangat jelas sekali. Dan ini bukan hanya suatu perdebatan yang bersifat akademis, tetapi perdebatan ini memiliki dampak yang luar biasa kepada iman. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 23 dikatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, sebagaimana yang dia katakan, maka Alkitab mengatakan bahwa dia tidak memiliki Bapa. Sudah ingat Tuhan. Ini bukan kesalahan yang kecil, ini adalah kesalahan yang sangat serius. Posisi Unitarian merendahkan Yesus Kristus sehingga mereka menyembah yang mereka sendiri anggap bukan Allah. Gitu. Jadi Yesus dijadikan makhluk ilahi yang bukan Allah, yang menjadi Allah kecil dalam tanda kutip. Dan itu bertentangan dengan Injil, itu luar biasa kacau, itu bukan kekristenan yang sejati. Modalisme juga mengacaukan pemahaman tentang Injil sehingga kita melihat ya bahwa Allah menjadi seperti mengorbankan dirinya sendiri tanpa ada perantara. Padahal Alkitab mengatakan ada perantara. Dan kalau kita tidak menegaskan adanya perantara ini, maka semua pemahaman kita tentang Injil menjadi kacau balau. Baik. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber. Dan kita berikan aplaus untuk ketiga narasumber kita yang sudah bersedia mewakili pandangannya masing-masing.